ada cleaning, hard cleaning, drain chamber. Jadi cleaning ini cleaning ringan, dan ini cleaning berat. Nah, kalau ini untuk drain, jadi untuk menguras cairan dalam chamber. Cara menjalankan ini tinggal klik aja cleaning, maka dia akan mencuci sesuai dengan sistemnya dia. Jadi nyuci chamber dengan cairan yang ada, yang tersedia. Kalau misalkan hard cleaning, ini perlu cairan tambahan berupa namanya itu HipoClean seperti ini. Ini dari Herba juga. Kalau misalkan mau jalanin hard cleaning, bisa kita lihat misalkan gini, mau jalan ini tanpa sepengetahuan pun nanti ada instruksi, klik please assembling tube with cleaning solution in sample rotor. Jadi masukkan HipoClean ke ini, saya sudah siapkan, masukkan ke sini, ke tabung reaksi bisa, pokoknya yang bisa masuk ke sini aja, simpan di sini. Kalau misalkan sudah, klik OK. Maka dia akan running hard cleaning. Proses lampu indikator sedang berjalan, warnanya seperti ini. Nggak banyak, sedikit aja. Cleaning. Jadi hard cleaning ini bisa dibilang untuk maintenance harian untuk cleaning. Hard cleaning bisa untuk mingguan, tergantung si alat dipekerjakan seperti apa. Kalau misalkan sampel per hari berapa gitu kan. Kalau misalkan sampel banyak di atas 100, bisa per hari lakukan hard cleaning. Cuma kalau misalkan sehari cuma 2, 3 sampai 5 sampel, itu cukup jalanin cleaning aja per hari, harian ya. Untuk per minggunya kalau misalkan sampel 2, 3 apa 5, bisa 1 minggu sekali jalankan hard cleaning gitu. Setelah selesai indikator mati, ini bisa lanjut ke yang lain. Misalkan ini drain chamber untuk ngeringin. Jadi itu ya kita fokus kedua ini aja, cleaning dan hard cleaning. Ini ke teknis aja lah. Kita kembali back menu cleaning, sekarang kalibrasi lewatin aja dulu. Sekarang ke quality control. Nah, quality control di sini ini tuh namanya tuh istilah di komputer ini folder. Jadi misalkan kita beli satu kontrol baru, ini udah kita save di sini, terus kita datang lagi beli lagi nih kontrol baru, save di QC2. Ini folder aja sih. Kalau misalkan udah penuh nih sampai QC6, kita nggak mau harus pakai yang ada di sini lagi, ditimpa lagi aja gitu loh. Misalkan ini udah kepake nih, kita pakai lot yang baru, nggak apa-apa, itu bisa. Kita misalkan mau input nih kontrol baru, klik, terserah mau di mana aja, kita contohnya di sini aja ya. Nah, ini kan kalau misalkan belum ada nilainya, klik measure-nya itu nggak muncul, karena ini belum ada nilai yang di input gitu. Nah, kita isi nih. Kontrol Herba itu Elite 3 seperti ini kemasannya. Elite 3 kontrol normal. Ini lotnya, expirednya 2020 bulan 5. Ini udah lewat. Kita punya ini aja sih stoknya. Ini untuk tampilan aja, fisiknya aja, biar rekan-rekan tahu gitu loh. PC kontrol Hema Elite 3 itu seperti ini. Dan di dalam kemasan ada kertas nilainya, kertas ya. Jadi ada 2 nampak, sama aja sih sebenarnya. Cara nginputnya, ini kan Elite 3 80, yang ini kan normal nih. Normal, jadi kita pakai yang normal. Ini kan low, normal sama high. Jadi kita pakai yang normal. Jadi yang ini, deretan ini yang kita pakai. WBC 8,3 plus minusnya 1,2. Kita input aja.
Jadi lotnya di sini B220, di sini kan B0. Kita input ya. Sesuai expirednya nanti kita sesuaikan. Nah, kita sesuaikan. Ini expirednya kita tambahkan 1 bulan, karena kalau misalkan expirednya ke belakang, misalkan hari ini tanggal 3 Juni, terus kita input tanggal 29 Mei, itu nggak bisa dijalankan sebagai kontrol karena dikategorikan expired. Si kontrol ini udah expired gitu loh, nggak bisa di running lagi. Jadi biar bisa running, kita lebihin aja ya. Di sini 6, tapi aslinya 5. Ini untuk simulasi aja, contoh gitu kan. Nah, ini kita sekarang input nilai kontrolnya WBC. Di sini 8,3. Jadi kita masukkan di sini 8,3. 8,3. Ntar range-nya 1,2 sama klik next. Kalau udah, sekarang RBC target berapa? RBC targetnya 4,72. Jangan sampai keliru ya antara kontrol normal dengan low. Ini kan low, nah ini normal. RBC berapa nih? Ya kan? Biasanya di sini nih 2,44. Kebanyakan yang salah di situ. Di sini yang normal 4,72. Kita input 4,72. Plus minusnya tadi sama 0,30. Next sampai habis, sampai semuanya terisi ya, kecuali yang ini PLCC dan PLCR. Ini nggak ada di nilai kontrol, di nolkan aja nggak apa-apa. Kalau misalkan udah semua ke input sesuai dengan yang ada di kertas kontrolnya, klik aja accept. New reference will be saved, QC result will be deleted. Langsung aja klik OK. Nah, ini udah tersimpan. Nah, klik measure-nya udah bisa diklik gitu. Nah, ini tandanya udah bisa jalankan kontrol dengan load yang kita tadi input. Ya, kontrolnya kita buka, putar, udah simpan di sini, udah tersimpan. Klik measure, klik start, maka dia akan dengan sendirinya masuk ke dalam. Ini lagi startup dulu karena tadi kelamaan. Nah, hasil QC seperti ini. Yang dikeluarkan tadi seperti ini. WBC minus karena terlalu rendah, dia nggak masuk range. Pokoknya yang merah ini, entah dia itu rendah atau tinggi. Contoh, kalau kan rendah WBC minus, kalau misalkan tinggi ini plus gini. Nah, kalau misalkan merah kayak gini, diulangi 3 kali, masih kayak gini, kita lakukan kalibrasi. Gitu loh. Ini nggak bisa dipakai, tapi sebagian ada yang bisa karena katanya sih range-nya masih bisa gitu kan, masih dikit lah. Cuma kalau nggak mau pakai kontrol ini, kita hasil kontrol ini ya, kita lakukan kalibrasi di sini. Masuk menu kalibrasi. Ini melihat faktor. Ini faktor yang sudah ada, yang dipakai sekarang ini. Tujuan kalibrasi kan mencari faktor. Kita nggak pakai ini lagi karena tadi ada beberapa yang nggak masuk kontrol. Kita kembali, kita masukkan, kalau misalkan mau running, klik measure, accept. Nah, terus di sini kita masukkan nilai kalibrasi. Nilai kita seumpama pakai kontrol aja yang tadi ya. WBC tadi itu WBC 8,3. Ini
8,3. Jadi yang dipakai buat kalibrasi itu cuma targetnya aja 8,3. Contoh ya, ini contoh RBC sampai MPP diisi ya. Nah kalau sudah terisi semua, klik accept. Nah ini udah siap running, tinggal klik start. Ini simpan dulu di sini kalibratornya. Kita menggunakan kontrol aja, contoh klik start. Kalibrasi 1. Hasil kalibrasi yang keluar seperti ini. Cuma kalibrasi yang kita cari bukan hasil ini. Yang kita cari kan faktor. Cara melihat faktornya di sini, klik result. Nah, di sini ini faktor. Kalau misalkan di luar, ada yang misalkan di luar range, ya seperti halnya yang tadi yang sudah-sudah, dia akan mengeluarkan warna merah gitu loh. Kalau ini udah hitam semua, tandanya udah bagus. Faktor bagus, udah masuk, klik accept. Kalau misalkan nggak mau, misalkan mau ngulang, klik back, nanti kan dia ngulangin. Kita pakai ini aja ya, udah masuk, faktornya udah bagus, klik accept. Kita lihat faktornya, tuh sudah berubah kan, sesuai yang kita running tadi. Tadi kan yang awal 1111 itu standar bawaan alat pabrik ya. Mau lihat histori ada di sini. Kita running tadi ini tanggal sekarang tanggal 3. Udah gitu aja nih. Kalau misalkan running pakai sistem preload, kita kan nggak pakai yang biasa aja standar. Kita coba balik lagi nih quality control yang tadi, masuk nggak ya gitu. Ini udah lot yang tadi B20220, udah di situ, klik lagi start. Kita jalankan kontrol yang kedua kalinya, QC1 dengan lot B0220. Ini hasil QC yang kedua, masih ada satu yang kurang, cuma ini nggak apa-apa karena mungkin tadi belum dihomogen aja. Kita anggap ini QC sudah bagus ya. Kalau misalkan udah bagus kayak gini, baru bisa jalanin sampel gitu loh. Kalau misalkan nggak mau dipakai, discard aja gitu loh. Kalau mau di print, nanti ngeprint juga sendiri. Back, lihat diagramnya, diagram kontrolnya seperti ini. Tadi pertama di sini naik nih, tadi kan rendah nih WBC, sekarang udah normal nih, garisnya normal sini. Terus RBC, tuh. Tadi kan tinggi ini HB, sekarang udah normal. Itu aja, ini cuma grafiknya aja, diagram. Database, ini database control, ini 2 kali running. Yang pertama, yang kedua. Kalau mau di print untuk harian, kalau misalkan mau ikut akreditas kan perlu tuh data kontrol per hari atau per berapa lama. Di sini klik aja yang mau di print yang mana, klik. Kalau misalkan mau semua ya klik aja semua. Nanti kan tinggal dipilih print gitu loh. Exit. Ini di menu quality control. Nah sekarang diagnostik ini untuk apa? Ini informasi aja, informasi LI3 dengan lot number, serial number, versi segala macam, produksi, gitu aja sih. Nah untuk self test ini untuk mengetahui fungsi semua komponen di dalam alat, dari vakum, elektrod sampai ya semualah, ampli segala macam. Tinggal aja klik aja sini start. Ini sih udah masuk ke bagian teknis ya. Kalau misalkan ada sesuatu kerusakan hasil atau alat rusak, error gitu, nggak bisa running atau hasil nggak muncul, nanti bisa dicek di sini. Ini sesuai dengan anjuran teknisi aja gitu. Atau mau sendiri juga nggak masalah. Ini self test buat ngecek aja semuanya bagus apa enggak gitu loh, berfungsi baik dengan benar apa enggak. Nah di sini keterangan sudah keluar nih, hasil self test nyatakan sukses. Berarti ini tandanya alat ini berfungsi, vakum udah normal semua lah, udah bagus semua.
kalau misalkan ada salah satu aja di sini, misalkan nggak bagus gitu kan, misalkan amplinya nih, amplifier race-nya jelek, nanti di sini violet, nggak bagus, merah pokoknya. Di sini merah, lihat aja, misalkan deretan ini nggak ada yang merah, lihat aja sampai bawah, pasti ada kok yang merah. Ini hitam semua, sukses. Kalau udah, mau di print, mau di set, terserah. Ini buat data aja sih, untuk mengetahui kalau alat ini semua komponen berjalan dengan normal gitu. Sekarang ke reagen status. Reagen status ini tuh kadang banyak yang keliru karena alat ini mempunyai volume reagen sendiri. Jadi di dalam alat ini yang dia data di Luen itu ada 19.209 mili. Kalau misalkan kita pakai di Luen hanya 1 liter, di sini tetap segini karena nggak ada sangkut pautnya dengan kondisi di alat dengan real di luar alat gitu loh. Jadi kalau misalkan reagennya habis, misalkan di Luen habis nih di luar ya, nanti dia keluar tuh pop up keterangan di Luen habis, tapi di sini keterangan masih penuh. Jadi otomatis mau nggak mau ya kita harus cek dua-duanya. Misalkan yang di Luen di sini di dalam alat ini habis juga nih, di sini udah 0 tapi di luar masih banyak. Jadi harus kita klik reset aja. Kalau misalkan yang habis di sini ya, kalau misalkan yang di luar kita ganti dong, kita kelihatan tuh. Itu fisiknya. Kalau ini kan softwarenya dalam alat. Klik reset, ya kembali ke defaultnya yaitu 20 liter, 20.000 ml. Untuk cleanernya pun sama, cleaner 966. Kalau misalkan mau dibalikin lagi, dipenuhin lagi, misalkan udah habis nih sampai 0 gitu, 0 mili, nggak mungkin sih, nanti kan tiap ada pemeriksaan dia lihat keluar pop up gitu, light mulai habis, cleaner mulai habis gitu loh, ada keterangan. Kita klik reset untuk memenuhkan kembali volume yang ada di dalam alat gitu loh. Nah untuk light di sini contoh ya, klik reset, upload. Jadi dia itu hardware key not found. Jadi dia itu perlu yang namanya chip, kayak flash disk bentuknya. Jadi tiap pembelian light itu ada chip seperti ini. Nah, di sini cara penggunaannya. Jadi kalau misalkan mau ngereset flash, ini perlu ini. Ini kan nggak bisa nih, di cancel aja ya. Perlu ini dulu. Dan ini dipasangnya adanya di belakang. Nah, ini di sini. Posisinya di sini. HKK for reagen di sini ya, di belakang alat ini, depan belakang, posisinya di sini samping kiri. Nah untuk memasukkan yang kuningnya nampaknya ke sini ya, kuningnya di depan sini, depan, masuk depan sini, maksudnya ngadap ke sini. Kalau sudah masuk, kita klik reset, upload. Jadi nanti dia ngaruhnya ke measurement ini 895. Dia akan pertama kalau misalkan kayaknya ini udah kepake deh, kemarin saya lupa. Nah ini tuh berfungsi hanya untuk 1 kali reset, nggak bisa untuk yang kedua, ketiga, apalagi 4 kali ya. Jadi kalau misalkan udah 1 kali reset langsung copot, buang juga nggak masalah, di sini bakal nyimpen kok. Kita pakai yang baru ya, coba lagi ya, kita pasang lagi ke sini. Pasang, sudah terpasang, klik retrieve.
dia ngupload, jadi untuk ngereset data measurement. Nah, kalau misalkan udah sukses, keterangan seperti ini, measurement create upload sukses. 895 aksesoris tuh bertambah. Ini estimasi. Kalau misalkan les 1 liter itu estimasinya seperti ini, sebanyak ini, estimasi aja ya, karena kan ini belum termasuk hitungan kalau misalkan jalanin cleaning. Ini estimasi jalanin sampel segini. Kalau misalkan jalanin cleaning, blank itu kan belum kehitung. Jadi ini estimasi aja untuk les 1 liter. Nah, kalau misalkan di sini limbah nih, ini limbah masih segini 843 mili. Kalau misalkan penuh, nanti kan di sini keluar pop up error atau yang muncul inilah flag gitu kan. Limbah penuh gitu kan. Dia perlu untuk dibuang. Jadi ngebuangnya tuh misalkan ini nih limbah nih, kemasan limbah. Ini contoh ya, kemasan limbah. Kalau misalkan di sini masih kosong kok gitu kan. Nah, padahal yang penuhnya tuh di sini gitu loh. Pokoknya yang pop up di sini, yang keluar di sini kebanyakan yang berhubungan dengan yang reagen di sini. Kalau misalkan yang pop up mengenai reagen ya, entah itu diluent, les atau cleaner atau limbah, pasti kendalanya di sini. Entah dia habis atau ya pasti habis sih. Kalau misalkan habis dia pasti keluar pop up. Untuk membuangnya di sini reset jadi 0. Itu reagen status. Maintenance udah, sekarang ke setting. Ini sih setting basic aja. Nah, ini printer device. Kalau misalkan 2 opsi. Jadi kalau ini printer ini built-in ini yang udah tersedia di alat gitu loh. Kalau misalkan mau pakai printer luar eksternal, kini klik aja ke USB. Nah, tapi kendalanya ini dia printernya nggak semua support dengan alat ini, hanya printer tertentu gitu kan, tipe-tipe tertentu. Jadi kalau misalkan mau pakai yang Epson yang tersedia di rumah sakit, di klinik atau yang ada gitu loh, itu belum tentu cocok gitu loh. Kalau misalkan cocok dia bisa langsung ngeprint, kalau misalkan nggak ngeprint berarti dia nggak cocok gitu aja. Jadi praktisnya sih emang pakai ini aja, printer yang di sini. Klik accept. Nah, untuk formatnya limit, warning, histogram, ini cuma hasil printer. Jadi yang mau di print itu hasil printer apa aja sih. Untuk warning mau di print nggak gitu loh, jadi pilihannya gitu aja. Limitnya mau di print nggak gitu hasil keluarnya. Kalau misalkan nggak mau, klik aja disable. Kalau misalkan mau dikeluarin, enable, gitu aja sih pilihannya. Terus header. Nah, header ini tampilan di hasil printer juga. LI3 terus di sini kasih keterangan puskesmas, rumah sakit atau klinik, segala macam di sinilah bisa diisi. Nah, kalau misalkan mau pakai printer eksternal, di sini lihat, begitu connect printernya, kita koneksikan dulu. Kalau misalkan di sini pilihannya nih, device-nya mau pakai USB, oke ya. Nah, terus kita ini dulu, dilihat dulu koneksi nggak sih, connect nggak sih antar si printer dengan si unit. Kita klik di sini. Kalau misalkan connect, dia sukses. Kalau misalkan nggak sukses kayak tadi tuh, unsukses gitu loh, nggak bisa, itu nggak bisa dipakai. Jadi kita pilih ini aja ya. Oke. Ini menu printer. Sekarang menu general. Standby. Ini suara. Jadi suaranya mau dikeluarin apa enggak gitu loh. Suara tutut gini nih. Nah, tuh.
Itu suaranya. Kalau misalkan nggak mau dikeluarin, klik aja disable gitu. Ini kan belum diaccept, kita accept, coba lagi, tuh nggak keluar suara. Kita enable aja lah yang standar. Nah, ini pilihan bahasa yang mau dipakai, bahasa apa aja, Indonesia, Inggris, Jerman, tinggal pilih suka-sukanya. Tapi yang untuk basic pemeriksaan sih operasional kita biasanya pakai Inggris, bukan sok-sokan, tapi emang enaknya ini loh. Jadi mandu pun enak. Jadi masuk maintenance itu kan service gitu kan. Kalau misalkan bahasa Indonesia masuk ke pemeliharaan, terus pengenceran kayaknya kurang inilah. Tapi itu kembali lagi ke user gitu. Yang diperlukan apa, maunya apa, kita bisa mengikuti kok. Ini kalau misalkan export format, jadi ini untuk hasil kalau misalkan data mau dikirim ke flash disk, nanti bentuknya seperti apa, simple text. Tinggal ini aja sih, ini cuma ini doang. Kalau misalkan mau ngirim data ke flash disk, nanti dibuka komputer gimana. Terus measurement unit, ini unitnya untuk satuan HGB itu ada di gram per liter. Yang kita biasa pakai di desiliter ya, kita rubah aja. Itu unit. Normal range ini bisa kita rubah. Human yang kita ini pemeriksaan sampel ya, untuk kategori rendah atau tingginya hasil sampel bisa di setting di sini, atau ini keperluan tertentu ya. Kalau misalkan mau gitu kan, mau dirubah ya bisa dirubah. Kalau misalkan sesuai ikutin alat ya udah ikutin ini aja. Low-nya untuk WBC untuk sampel ya, WBC 5, terus tingginya 11,6. Lebih dari ini high nih misalkan 11,70. Nah ini tinggi gitu loh. Gitu aja. Ini untuk normal range. Profilnya kayak gini. Ini untuk komponen apa ya, lice aja, komposisi lice. Untuk pemeriksaan human segini. Ini udah settingan alat ya, nggak bisa dirubah-rubah. Kalau misalkan diperkecil atau diperbesar takutnya mempengaruhi hasil gitu loh. Setting. Nah di sini auto print. Jadi kalau misalkan mau hasil sampel, begitu hasil sampel keluar langsung ngeprint, klik aja di sini auto print. Ini kan disable, dibikin enable aja kalau misalkan mau auto print. Jadi begitu keluar hasil di monitor, ngeprint juga otomatis. Di sini pilihannya auto print. Untuk menghemat kertas, kita bikin aja disable. Auto send ini untuk LIS ya. Jadi ini untuk software, kita nggak perlu lah. Barcode nggak usah juga. Calibration MPP ini udah settingan alat. Menu setting sudah. Sekarang masuk date and time. Jadi ini cuma ngatur waktu aja. Tanggal 3 jam 6 mau dirubah, tinggal rubah aja formatnya, hari, bulan, tahun gitu kan. Untuk format jam 24 mau 12 juga bisa, gitu aja. Sekarang menu exit. Menu exit ini kalau misalkan mau shutdown, matinya di shutdown di sini. Mau matiin alat, shutdown. Logout, shutdown, preparing for shipment, user management. Jadi logout ini cuma user aja. Jadi apa ya? Ya user aja. Jadi mau ini untuk masuk service juga bisa di sini. Cuma dia pakai password itu nanti di luar ini aja ya. Itu karena untuk teknis. Untuk matiin klik aja shutdown. Preparing for shipment itu tuh kalau misalkan alat mau ditinggalin lama atau mau dikirim kemana gitu, harus dalam keadaan di dalam tuh dalam keadaan kering gitu, nggak boleh ada sisa-sisa reagen. Ditakutkan, dikhawatirkan gitu loh. Reagen itu kan sifatnya kalau misalkan kering dia akan berubah menjadi kristal seperti garam-garam seperti itu,